Dr. Chris De Jong dan juga Sylvia De Jong Provos yang memang mitra kerja, sahabat dari Jan Syiar Aritonang yang juga bersama-sama menulis buku Apa dan Bagaimana Sejarah Gereja akan memberikan apresiasi, kesan yang juga istimewa. Beste Jan, selamat hari ulang tahun yang ke-69 dari Sylvia dan saya. Semoga Tuhan memberkati Jan dan Endang dan anak cucu. Terima kasih kepada Bintang atas kesempatan untuk berbicara secara live melalui video pada hari raya ini. Kami berdua masih sering mengenangkan kunjungan kami ke STT Jakarta 4 tahun yang lalu. Jadi waktu STT belum STFT. Bagus untuk bekerja sama lagi dengan Jan seperti 25 tahun yang lalu. Dan untuk bertemu lagi dengan Jan dan Endang dan sebagian keluarga sambil makan di restoran. Saya melihat waktu itu bahwa Jan tetap sama seperti dulu bekerja sangat keras pagi, siang, malam. Jumlah karangan yang bermutu tinggi tetap bertambah, buku-buku, artikel-artikel, dan tahun lalu juga kamus gereja dan teologi Kristen yang sangat tebal. Dalam rangka proyek ini, kami sering berkomunikasi karena Jan mendorong saya untuk menulis sejumlah entries. Jumlah yang diminta selalu bertambah, tetapi dibandingkan dengan jumlah yang ditulis oleh Jan sendiri, yaitu ratusan, tentu sepele saja, belum sampai 30. Saya masih sangat berterima kasih atas tugas yang berikan ini, karena disampaikan permintaan pas pada saat pandemi COVID meledak. Jadi zaman lockdown dapat diisi dengan pekerjaan yang berguna. Kami berharap bahwa kesehatan Jan tetap mengizinkan untuk meneliti dan menulis tentang sejarah gereja, bidang ilmu yang kita sama-sama cintai. Terima kasih atas semua buku yang telah ditulis yang di bidang ini dan yang menyebarkan pengetahuan mengenai sejarah gereja di seluruh Indonesia. Sebab penting orang-orang Kristen di Indonesia mengenal sejarah gereja-gereja mereka. Akan tetapi tentu jauh lebih penting lagi kesehatan yang mengizinkannya untuk berumur panjang dan menikmati kehidupan bersama dengan Endang, anak-anak, dan cucu-cucu. Salam hangat, hartelijke groeten dari kami berdua, Sylvia dan Chris De Jonge. Thomas Panden N. adalah dosen dari Jan Syiar Aritonang di era tahun 70-an dan juga menulis buku Harta dalam Bejana, sebuah sejarah gereja ringkas. Juga akan menyampaikan kesan, pesan istimewa, dan juga apresiasi terhadap Jan Syiar Aritonang seperti video yang kita saksikan sesaat lagi. Niscaya 4 menit tidak cukup untuk menggambarkan penghargaan saya terhadap pribadi saudara Jan Aritonang dan terhadap jasanya sebagai pakar ilmu sejarah gereja di Indonesia. Yang menyusul sekadar kenangan akan beberapa peristiwa kecil.
yang menjadi pengalaman kami bersama. Jan Aritonang masuk STT pada awal tahun 1971. Pada masa saya mengajar di STT, kelas itu yang terakhir yang masih bersemangat, gemar membaca, mengajukan pertanyaan kritis kepada dosen. Tetapi baru pada tahun 73 kami bertemu muka sama muka di ruang kuliah. Dalam buku kenangannya, Saudara Jan menceritakan mengenai tukar kata yang pernah terjadi di tingkat 3, tetapi tidak saya ingat. Tapi ia beberkan juga nilai yang dia peroleh dalam masing-masing mata pelajaran. Saya masih menyimpan catatan mengenai mahasiswa tingkat 5 pada tahun 75. Angka yang juga ada. Sejarah gereja Asia, nilai B. Papernya berisi perbandingan penilaian Katolik dan Protestan terhadap Luther, juga dapat nilai B. Tetapi, paper akhir tahun mengenai social gospel meraih nilai yang sangat tinggi, A+. Bagi saya, yang menjadi anak mas. Setelah ia memilih sejarah gereja Indonesia menjadi bidang utama untuk studi sarjana, saya langsung meminta dia menjadi asisten saya sebagai ganti sampai Hatu. Kami kerjasama erat-erat selama 2 tahun. Saya masih ingat bulan September tahun 76 ketika saya mempersiapkan pidato yang akan saya bawakan pada Dies Natalis STT. Kami berdua membaca ulang seluruh naskah yang telah saya persiapkan. Akhirnya selesai, hari sudah jauh malam. Kebetulan seorang penjual kerang menempatkan warungnya di depan rumah saya. Kami langsung keluar rumah, menyeberangi jalan dan makan kerang sampai sepuas-puasnya. Kenangan lain tentang masa itu yang pada saya meninggalkan kesan cukup dalam, yang biasa membuka kulkas saya untuk mengambil botol air minum tanpa minta permisi lebih dulu. Dari 4 mahasiswa yang berturut-turut menjadi asisten saya, bahkan dari semua mahasiswa yang pernah datang ke rumah saya, hanya yang seorang saja yang berani berbuat begitu. Pada tahun 85 hingga 86, dalam rangka persiapan disertasi, Saudara Jan berada di Eropa. Kebetulan pada tahun itu musim dingin memang sangat dingin. Yang datang ke Apeldoorn. Kami membawa dia ke kolam di belakang bekas istana Ratu Belanda, di dekat rumah kami. Kami menyediakan sepatu es sehingga ia dapat melakukan ice skating. Demi keamanan, kami bawa juga kursi, yang bagi dia menjadi semacam rollator. Kesan kami bagi Jan itu bukan pengalaman yang menyenangkan. Kami bergembira bersama Jan dan anak istrinya, karena Tuhan memberi dia hidup selama ini. Dalam lingkungan saya, makin sedikit orang yang dapat diajak bercakap mengenai masa lampau. Tetapi syukur yang satu ini tetap ada. Salam. Selamat hari ulang tahun. Selamat hari ulang tahun. Salah satu kolega dan mitra kerja yang juga banyak belajar dari Jan Sihar Aritonang, yaitu Pendeta Binsar Jonathan Pakpahan PhD yang saat ini berada di Belanda, yang juga adalah pendeta HKBP dan dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, juga akan memberikan kesan pengalaman dan juga apresiasi yang mendalam untuk Jan Sihar Aritonang. Halo, nama saya Binsar Pakpahan. Saya mahasiswa dari Prof. Aritonang sejak tahun 98. Waktu saya masuk STT Jakarta, beliau adalah ketua STT pada waktu itu, dan sekarang kami menjadi kolega. Saya sekarang menjadi seorang rekan dosen dari Prof. Aritonang. Opung Prof yang saya tahu sekarang di era saya jadi dosen dan waktu saya jadi mahasiswa sebenarnya sudah banyak berubah.
Kalau dulu kami cenderung lebih takut sama beliau, kalau sekarang takutnya sudah banyak berkurang. Mungkin karena beliau sudah lebih banyak lebih sabar sama kami, sama yang muda-muda, juga sama mahasiswa. Beliau lebih banyak pengertian pada saat ini. Bukan dulu kurang pengertian, tapi dulu beliau itu orangnya sangat disiplin. Nah, buku-buku yang saya gunakan tentang yang ditulis oleh Prof. Aritonang pasti banyak sekali ya. Bukan hanya soal sejarah, tapi juga perhatian beliau terhadap isu-isu yang terjadi di sekitar gereja dan masyarakat. Beliau juga seorang yang sangat peduli, bukan hanya di gerakan ekumenis, tapi juga buat gereja sendiri, GKPI. Beliau menjadi inspirasi juga bagi kami-kami ini, para teolog muda, karena beliau adalah profesor di era modern ini, orang Batak. Jadi saya juga terinspirasi dari apa yang beliau capai. Semoga Prof. Aritonang di usia 70 tahun semakin semangat, juga semakin baik, semakin berhikmat, semakin banyak berkarya. Tuhan memberkati. Salam dari kami, bukan hanya dari saya, tapi juga dari istri Reinhold dan Friedrich. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Prof. Aritonang. Saatnya kita mendengarkan ucapan selamat, doa, dan juga dukungan semangat dari keluarga Pendeta Leonard Hutapea dan juga Pendeta Dr. Yesi Anggraini, Boru Aritonang, bersama anak-anak tercinta Efra dan Gabriel untuk seorang Jan Sihar Aritonang seperti yang berikut ini. Kami, keluarga Pendeta Leonard Hutapea, Boru Aritonang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tulang, Amang terkasih, serta Inang dan anak-anak serta cucu-cucu terkasih. Kami sungguh bersuka cita, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk hari ulang tahun Amang. Amang adalah yang the best. Saat kami baru lulus dari STT Jakarta tahun 1996, Pendeta Leo diminta untuk membantu administrasi Magister Ministry dan juga administrasi dari Yayasan LPTT. Dan saya pun juga diminta untuk membantu sebagai sekretaris Ketua STT Jakarta. Saat itu Amang adalah Ketua STT Jakarta dan disiplin, bekerja keras, itulah yang Amang miliki. Dan nilai-nilai itu sangat membekas karena ketegasan Amang, kedisiplinan Amang menjadi contoh yang baik. Terima kasih Amang. Amang, walaupun sudah lama kami tidak berjumpa, tapi setelah hampir 20 tahun kami menjadi pendeta dan bertemu kembali dengan Amang. Amang yang disiplin, Amang yang tegas, Amang yang penuh dengan pekerja keras. Ternyata kami mau menambahkan penilaian kami terhadap Amang. Amang begitu amat sangat mengasihi. Amang tidak hanya menjadi guru yang pandai untuk mengajar, tidak hanya pandai berteori, tetapi Amang mempraktekkan ilmu teologi. Terima kasih Amang. Kami sangat bersyukur untuk kehadiran Amang. Amang telah hadir menjadi berkat bagi banyak orang. Ilmu yang Amang miliki bermanfaat bagi banyak orang dan juga kami semua rasakan. Terima kasih sekali lagi Amang. Kami bersyukur untuk ulang tahun Amang. Kami juga bersyukur bersama Inang dan juga bersama anak-anak menantu dan cucu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Amang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.